Hai, dengan Ryan di sini. Dalam video kali ini saya ingin membahas sesuatu hal yang sangat-sangat menarik yang mungkin Anda juga punya pertanyaan seputar topik ini, yaitu mengenai AI dan ChatGPT. Dan beberapa hari ini banyak yang bertanya pada saya mengenai dua tools ini dan bagaimana dua tools ini akan berpengaruh terutama untuk Anda yang melakukan SEO untuk bisnis Anda. Dan itu yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Mungkin Anda sudah pernah mendengar ChatGPT atau AI atau sudah ngelihat dari banyak orang berbicara tentang hal ini. Kalau yang belum, gak usah khawatir. Saya akan menunjukkan pada Anda apa itu ChatGPT. Ini adalah satu tools yang bisa dibilang revolusioner karena dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan semuanya akan berubah dengan adanya tools ini. Kalau Anda yang belum pernah ngelihat uh, apa itu ChatGPT, bentuknya adalah seperti ini. Jadi Anda bisa buka di chat.openai.com. Oke. Jadi kalau Anda buka, saya udah buka filenya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Pada saat Anda pertama kali masuk, Anda harus mendaftar lebih dahulu. Anda bisa login dengan emailnya Anda di Gmail atau sejenisnya. Dan yang paling menarik adalah dari program ini tugasnya ngapain sih? Jadi di belakang openai.com ini ada satu artificial intelligence atau robot yang dibuat dengan cukup menarik untuk kita pelajari dan untuk kita gunakan ke dalam bisnisnya kita. Anda bisa menuliskan atau bertanya apapun ke dalam uh, openai.com. Jadi misalnya ya, contohnya, ini saya membuat sebuah pertanyaan. Ada yang bilang bahwa uh, ChatGPT ini akan merubah search engine karena kita bisa bertanya, misalnya, is keto diet safe for adults, gitu ya. Kita bisa bertanya dan toolsnya akan bertanya. Tools ini akan menjawab dan jawaban ini ada dari robot. Oke, jadi dibilang di sini the ketogenic diet or keto diet for short is low carbohydrate, high fat diet that has been shown to be effective for weight loss and improving certain health markers dan seterusnya. Semuanya ini ditulis oleh robot. Ini membuat kita bisa bertanya apapun dengan AI dan AI akan menjawabnya. Berbeda dengan kalau kita melakukan pencarian di mesin mencari seperti di Google, kalau kita tanya is keto diet safe for adults, akan keluar banyak konten yang berhubungan dengan keto diet itu sendiri. Dan disinilah dimana orang mengatakan mungkin ChatGPT akan menggeser search engine. Tapi saya nggak tahu apa yang bakal terjadi di dunia tersebut. Oke. Dan yang menarik lagi adalah semua tulisan yang ditulis oleh robot ini secara umum unik. Gimana caranya kita tahu bahwa kontennya ini unik? Kita bisa menggunakan tools seperti QText misalnya. Kita bisa copy dan kita bisa lihat seberapa unik konten yang dibuat. Jadi kalau saya copy di sini, oke, saya copy konten yang ditulis oleh ChatGPT. Saya masukin ke QText, oke. Anda bisa dapatkan linknya di deskripsi. Lalu saya cek plagiarism. Ups. Ya, diminta untuk bikin account. Saya akan login dengan accountnya saya. Oke. So, saya akan coba untuk kembali mencek. Saya paste di sini. Saya cek for plagiarism. Dan di sini akan keluar datanya apakah yang ditulis oleh robot tersebut
uh, unik atau mengcopy dari sebuah website atau tempat lain. Butuh waktu yang kita akan lihat. Tapi ini membuat siapapun bisa menulis konten dengan gampang dan mudah. Dan yang lebih menarik lagi adalah kita bisa memintanya menuliskan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, contohnya. Tulis artikel tentang keto diet dalam 500 kata. Saya salah menuliskan pesannya. Tulis artikel tentang diet keto dalam saya menunggu hasilnya. Nah, ini adalah yang dibuat, Jadi uniqueness-nya ini sekitar 36% dari konten yang ada. Setiap konten akan berbeda-beda. Jadi Anda harus tes dari konten yang ditulis untuk artikelnya Anda, untuk kontennya Anda. But sedikit kurang lebih cukup oke gitu ya kalau kita lihat dari sebagian yang kita mau. Ya, kita harus mulai dari bahasa Indonesia karena ini bahasa Inggris, jadi mereka nggak bisa terima dengan kontennya. Nah, sekarang jadi kita bisa menulis artikel dengan mudah di ChatGPT. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan mereka yang menulis konten kok kayak gitu? Bagaimana nasib dari penulis konten tersebut dan bagaimana dari konten-konten yang bikin? Kalau misalnya semua ditulis oleh AI, oleh robot, maka kontennya bakal jadi sangat-sangat banyak. Karena semua orang bisa tulis konten, bisa tulis minta 500 kata, tulis dari ChatGPT atau 1000 kata bahkan. Bahkan ada beberapa orang yang menuliskan bahwa mereka bisa menulis buku dari ChatGPT. Bukankah itu jadi sesuatu hal yang menarik sekaligus menakutkan? Nah, bagaimana SEO? Saya pengen menunjukkan pada Anda bagaimana caranya saya di tim di Tofidev kita melakukan SEO terlebih dahulu. Untuk Anda yang belum pernah ngeliat apa yang kita lakukan, ini adalah SEO framework yang kita punya. Kita sebutnya sebagai Tofi SEO Framework, di mana di dalamnya itu ada Site Health, Expert Content, dan Outreach Campaign. Ini adalah framework yang kita gunakan untuk dikerjakan kepada setiap klien yang ada. Awalnya selalu mulai dari website, baru expert content atau banyak orang mengatakannya sebagai on page, dan ada outreach campaign atau orang mengatakannya sebagai off page. Konsep SEO framework ini apakah masih relevan atau tidak di 2023? Jawabannya adalah masih, sangat malah. Dan bahkan untuk sekarang menjadi lebih penting lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kita perlu tahu apa yang kita kerjakan ke dalam bisnisnya kita, ke dalam website kita, untuk performance-nya lebih baik di dunia SEO. Dan satu konsep lagi yang harus Anda mengerti dengan kemajuan robot yang ada, Google punya satu terms yang sangat-sangat penting, lebih penting lagi di era kita saat ini, yang disebut dengan IT. Singkatannya IT adalah expertise, authoritativeness, dan trustworthiness. Artinya apa? Dengan adanya robot ChatGPT, mereka menuliskan konten secara otomatis. Maka yang membedakan antara website yang bisa dipercaya dengan tidak adalah dari IT ini. Dan tugasnya kita sebagai optimizer, sebagai bisnis adalah kita harus membangun IT di dalam bisnisnya kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya ingin bagikan pada Anda 3 hal untuk SEO di 2023 dan seterusnya. Yang pertama adalah, seperti yang saya udah bilang, setiap bisnis harus membangun IT-nya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Anda adalah Apple misalnya, dan Anda adalah CEO dari Apple. Apakah Anda akan membuat konten untuk Apple itu secara sendirian? Setiap ada launching produk baru,
CEO dari Apple yang namanya Tim Cook, dia melakukan presentasi. Berapa banyak dari Anda yang percaya bahwa semuanya itu dibuat oleh Tim Cook? Saya nggak percaya. Baru-baru ini ada satu video dari Grant Cardone. Siapa yang di sini kenal dengan nama Grant Cardone? Grant Cardone dengan banyaknya orang-orang, banyaknya followers di sosial medianya dia, dan banyak konten yang dia buat setiap harinya. Siapa yang percaya bahwa Grant Cardone membuatnya itu semuanya sendiri? Ada? Enggak. Di salah satu video yang baru saya dipublish, dikatakan bahwa Grant punya tim untuk membangun konten di sosial medianya mereka. Atau misalnya Anda melihat konten dari artikel website kesehatan. Siapa yang percaya bahwa artikel dari website kesehatan tersebut dibuat oleh dokter sesungguhnya? Ada? Saya nggak percaya. Karena kebanyakan dokter yang mau menulis itu sedikit dibandingkan dengan dokter yang sibuk. Jadi kebanyakan dokter biasanya meminta orang ketiga, pihak ketiga untuk menulis kontennya. Nah, kalau kayak begitu, dokter gak pernah menulis, orang top dunia gak pernah bikin konten, siapa yang membuat kontennya mereka? Content creator. Mereka yang menulis artikel, mereka yang menulis konten untuk bisnisnya mereka. Apa bedanya dengan ChatGPT? ChatGPT akan membuatnya dengan lebih mudah. Tapi yang berbeda, yang harus diperhatikan sama Anda, yaitu it-nya akan berbeda. Expertise-nya berbeda, authoritative-nya beda, trustworthiness-nya berbeda. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai bisnis? Yang pertama adalah Anda harus membangun it untuk bisnisnya Anda. Artinya Anda harus bangun expertise dari bisnisnya Anda. Buat bisnis Anda tidak bisa ditolak oleh orang-orang, terutama oleh search engine, untuk bisa ditampilkan atau untuk bisa di ranking dengan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tanpa it, tanpa Anda membangun authority-nya Anda, maka kemungkinan besar konten yang Anda buat tidak akan tampil di mana-mana. Walaupun, tapi misalnya kayak gini, katakanlah ya, Tim Cook bikin artikel yang ditulis oleh ChatGPT, ditulis atas nama Tim Cook di website Apple. Apakah konten tersebut akan bisa di-ranking dengan baik? Jawabannya adalah, menurut saya, akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang mungkin saya yang tulis gitu ya, untuk bisa di-ranking dengan baik. Kemungkinannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Tim Cook yang bikin. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus membangun personal branding dan company branding dengan lebih baik di era ini. Karena semua orang akan meminta orang lain untuk membuat konten. Tugasnya Anda adalah membangun kepercayaan atau membangun otoritas di dalam bidangnya Anda. Gimana caranya membangun otoritas? Anda harus expertise di satu bidang. Anda nggak bisa expertise di semua bidang. Jadi Anda harus pilih, saya ingin expertise di dunia digital marketing, saya ingin expertise di dunia sales, saya ingin expertise di dunia bisnis, di UMKM, di kesehatan, di kecantikan, dan seterusnya. Secara perusahaan dan secara individual. Karena individu yang akan menulis konten atau namanya akan ditulis sebagai penulis dari konten yang dibuat. Gak peduli siapapun yang membuat kontennya, tapi nama Anda yang lebih powerful. Dan itu membawa kita ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah kita harus membuat multi-type of content. Apa maksudnya dengan multi-type of content? Maksudnya adalah kita nggak bisa lagi hanya fokus pada teks, ataupun pada gambar saja, ataupun pada video saja. Semuanya harus dikombinasikan menjadi satu. Ada yang bentuk teks, ada bentuk video, ada bentuk audio. Anda gunakan di social media, di LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, semua dikombinasikan untuk membangun otoritasnya Anda. Dengan banyaknya orang yang akan melihat, kemungkinan orang yang akan memfollow Anda, mensubscribe video-videonya Anda, itu akan membuat trust-nya atau it dari Google-nya, dari Google itu sendiri akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Ini yang jadi penting untuk bisnisnya Anda. Okay? Kalau Anda hanya bisa membuat konten dalam bentuk
teks, maka kemungkinan besar it-nya, expertise, authority, dan trustworthiness-nya tidak akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Siapa yang sejauh ini bisa mengerti apa yang saya bagikan? Siapa yang tiba-tiba mendapatkan satu aha bahwa ini yang harus saya lakukan untuk bisnisnya saya? Kita harus mulai membangun keberadaannya kita secara real di dunia bisnis, di industri bisnis masing-masing. Kalau Anda mendapatkan satu atau dua aha, pastikan jangan lupa untuk Anda subscribe di akunnya saya supaya Anda terus dapatkan informasi dari apa yang saya berikan mengenai digital marketing dan mengenai topik-topik lain yang akan saya lakukan setiap minggunya. Setiap hari Jumat akan ada sebuah video baru yang bisa Anda tonton dari channelnya saya. Oke. Jadi kita udah membahas mengenai dua hal. Bisnis harus membangun it. Yang kedua harus menggunakan multi type of content. Yang ketiga, ini adalah yang sangat penting untuk Anda di dunia SEO. Stop manipulating dan start working. Memang dengan adanya AI, dengan adanya robot, membuat konten jadi lebih mudah. Betul-betul. Dan manipulating sudah mulai sejak awal. Di awal-awal SEO, kita banyak memanipulasi dengan link building. Makanya banyak yang berdebat mengenai membangun link. Apakah penting atau tidak? Link building adalah satu bagian di mana kita manipulating rankingnya kita, manipulating authority-nya kita. Katanya lebih banyak yang memberikan link kepada websitenya kita, otoritasnya kita semakin tinggi. Betul toh? Betul. Salah gitu ya. Nah, jadi Anda harus mengetahui bagaimana caranya kita membangun bisnis kita secara lebih real. Gak ada cara yang mudah, butuh proses. Kalau Anda banyak yang mengatakan bahwa kita masih bisa bikin link building secara otomatis, bayar sekian dapat yang PADA-nya berapa dan seterusnya. Atau Anda ada beberapa yang mengatakan bahwa kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membangun artikel, bikin konten secara mudah gitu ya, langsung bikin konten, tiba-tiba bikin konten 10 per hari, 20 per hari, 30 per hari. Kalau tidak diikuti dengan it, maka hasilnya akan sama saja, akan percuma. Yang menarik adalah gini. Kalau Anda menggunakan manipulasi di awal, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan hasil dengan cepat. Tapi kemungkinan besarnya juga bisnis Anda akan hilang dalam hitungan bulan dan hasilnya Anda akan terus-terusan turun setiap bulannya, setiap minggunya. Kenapa? Karena Anda melakukan manipulasi. Google dan mesin-mesin lain mencari cara untuk manipulasi ini bisa dihilangkan. Bagaimana caranya? Untuk ChatGPT, saya kalau ditanya sekarang ini, saya belum tahu jawaban pastinya. Apa yang akan mereka kerjakan? Karena itu adalah developernya mereka yang sedang berusaha dengan keras untuk membangun manipulasi, untuk stop manipulasinya. Karena saat ini banyak banget perusahaan-perusahaan, individu-individu yang mulai memanipulasi kontennya mereka dengan menggunakan AI ataupun ChatGPT. Bahkan untuk membangun video, mereka bisa menggunakan AI di mana suaranya udah voice over berdasarkan dari tulisan yang ada, itu udah bagus banget. Seperti orang sebenarnya, dengan ada intonasinya, titik koma, tanda seru, tanda tanya, semuanya dibuat seakan-akan itu orang yang membuatnya. Apakah bermanfaat? Bisa iya, tapi kebanyakan tidak bermanfaat. Kebanyakan hanya dibuat untuk memanipulasi, untuk dapetin traffic, untuk dapetin viewers. Oke. Kalau bisnis Anda mau terus bertumbuh di tahun-tahun ini, maka Anda harus stop melakukan hal tersebut dan mulai mengerjakan apa yang harusnya Anda kerjakan. Apa yang harusnya Anda kerjakan? Baik lagi, Anda harus mengerjakan mulai dari it. It is more important than ever. Jauh lebih penting daripada yang lainnya. Jauh lebih penting dari Anda fokus pada membangun website yang bagus, membangun konten yang menarik, membangun link building, membangun it. Expertise, authoritativeness, dan trustworthiness jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Okay? Dan sekarang
it sudah mulai bergeser juga. Jadi dari Google sendiri mengatakan bahwa it harus ditambah dengan satu hal lagi. Experience. Jadi sekarang namanya EEAT, Experience, Expertise, Authoritativeness, dan Trustworthiness untuk membangun bisnis Anda masuk ke level yang berikutnya. Anda harus bangun bagaimana caranya orang mendapatkan informasi dari bisnis yang Anda punya. Apakah mereka lebih mudah membacanya atau sulit membacanya? Apakah Anda adalah intermediate atau expert user? Semuanya ini menjadi konsiderasi, dan saya harus bilang dari awal bahwa semuanya ini nggak gampang. Semuanya nggak mudah. Tapi dengan tim, dengan pengetahuan yang tepat, dengan cara yang tepat, maka bisnis Anda akan terus bertumbuh di masa-masa depan. Terutama dengan banyaknya orang yang tidak mau bersaing di dunia SEO dengan melakukan hal ini. Karena hal ini nggak gampang. Hal ini butuh waktu, butuh proses. Hanya bisnis yang mau masuk ke dalam it akan terus bertumbuh di tahun-tahun berikutnya. Berapa banyak dari Anda mendapatkan 1 atau 2 AHA dari apa yang saya berikan di video kali ini? Tuliskan di kolom komentar apa yang Anda dapatkan, apa yang masuk dalam pemikirannya Anda. Atau kalau Anda punya pertanyaan, Anda juga bisa tuliskan di komentar dan saya akan mencoba untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Dan sekali lagi, pastikan Anda untuk subscribe di channelnya saya, dan kita akan bertemu lagi di video yang lainnya. See you guys.